Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Saira dengan NPM 5019187 Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 terdapat 4 elemen yang mendasar. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL, 2. Standar isi, 3. Standar proses, dan 4. Standar penilaian. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 2 elemen saja. Yang pertama standar kompetensi lulusan, dan yang kedua standar isi. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. 1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. 3. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengetahui kecakapan dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu, perlu digunakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Pada dimensi sikap, standar kompetensi lulusan di setiap jenjang ada beberapa kata yang perlu diperhatikan sebagai pembeda. Selanjutnya, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan penguatan materi evaluasi dan ruang lingkup materi. Standar isi juga mencakup 1. Mengeliminasi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa. 2. Mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Evaluasi ulang kedalaman materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional, serta menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibandingkan. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UUSP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal dalam menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu beban belajar dan kalender pendidikan. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Sedangkan kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu afektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya mengenai elemen kurikulum 2013. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.